Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya responsible conduct of research atau bagaimana melakukan riset yang bertanggung jawab. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Oscar Kernalim, dan materi ini sebelumnya sudah pernah disampaikan di sharing session internal Direktorat Penelitian Kajian PPI Dunia tahun 2021-2022. Oke, pertama-tama mungkin kita akan bahas apa itu etik. Jadi sebenarnya kalau dilihat definisinya banyak banget macamnya. Dan kalau dilihat di referensi yang saya berikan, ada 6 jenis perspektif. Tapi yang paling saya suka adalah perspektif berbasis hasil, yang menyatakan bahwa ethics adalah the one that produces the greatest good and does the least harm for all who are affected. Jadi, sebuah riset itu dikatakan etikal kalau dia memberikan banyak keuntungan, dan kalaupun dia harus merugikan, setidaknya kerugiannya paling sedikit bagi semua yang terlibat. Berdasarkan referensi, dibilang bahwa etik itu tidak sama dengan perasaan, karena perasaan bisa salah. Etik tidak sama dengan agama, karena kita tahu ya, beberapa praktis agama juga mungkin tidak dianggap etikal. Lalu etik juga tidak sama dengan mengikuti hukum. Karena walaupun hukum juga didasarkan sebagian besar dari etik, tapi hukum juga bisa salah. Dan etik itu juga tidak sama dengan following culturally accepted norms. Jadi tidak sama dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di publik. Jadi misalkan, oh di sini kita terbiasa misalkan untuk numpang nama di publikasi, gitu kan. Apakah itu ethical? Jawabannya tidak. Karena kalau dilihat dari definisi authorship, author atau penulis itu adalah orang yang punya kontribusi signifikan secara akademik terhadap paper tersebut. Dan etik itu juga bukan science. Contoh mungkin kalau sekarang lagi pandemi kan, COVID-19, kita tahu bahwa cara yang paling praktikal untuk menangani ini adalah semua wajib divaksin, apapun yang terjadi. Tapi itu tidak etikal. Kenapa tidak etikal? Karena ya setiap orang punya hak dong untuk memilih apakah ingin memasukkan benda asing ke tubuh dia atau tidak. Makanya di sini bahkan di negara maju pun mereka tidak mewajibkan yang namanya vaksinasi. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya ethics approval. Jadi di banyak negara, universitas atau institusi riset mereka itu punya tim etik sendiri. Gunanya buat apa? Gunanya untuk ngecek semua riset yang dilakukan oleh universitas dan institusi riset tersebut. Jadi, mereka ngecek apakah riset-riset tersebut etikal atau tidak. Dan semua riset tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari tim ini. Nah, saya cerita pengalaman saya selama di Australia. Jadi, saya kebetulan melakukan riset terkait survei, dan survei itu dilakukan ke mahasiswa. Etik untuk survei itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan, hanya sekedar proses reviewnya. Dan proses review ini sama kayak kalau kita submit jurnal, gitu ya. Jadi mereka ngecek, mereka kritisi bagian-bagian tertentu. Dan concern yang diangkat sama mereka itu biasanya sangat detail. Contoh kalau di kasus saya, itu yang ditanya adalah apa keuntungan yang bisa diperoleh oleh siswa dengan mengisi survei ini. Lalu juga ditanya koneksi. Kenapa saya bisa sampai menghubungi siswa-siswa tersebut? Bagaimana cara saya dapat kontak mereka? Itu semua ditanya. Dan juga ada yang namanya data storage. Gimana cara saya menyimpan datanya? Kalau fisik, datanya apakah saya bawa fisik ke Australia atau gimana? Terus misalkan datanya nanti apakah didigitalisasi, terus disimpan berapa lama, itu semua ada, harus dijelaskan.
Dan karena saya awal-awal tidak terlalu biasa dengan yang namanya ethics approval, maka ethics approval pertama saya itu terjadi persis 1 minggu sebelum data collection saya lakukan. Saya sudah was-was karena kalau misalkan belum di-approve etiknya, maka data collection tidak bisa dilakukan. Dan saya harus mengatur ulang semua schedule yang ada. Dan di sini juga yang menarik lagi, semua variasi, sekecil apapun variasinya, harus diakses ulang sama tim etiknya. Jadi kayak kemarin, saya punya variasi, saya pengen nambah 2 pertanyaan. Pertanyaannya cuma bilang, apa yang kamu pelajari dari sistem ini? Udah, itu aja. Tapi itu harus dikirim lagi ke tim etik dan diakses lagi, dicek lagi. Dan yang saya pelajari dari riset terkait dengan survei adalah pertama, anonymization. Jadi, semua data peserta survei itu harus dianonimkan. Dan juga di sini sulit untuk melakukan analisis secara individual. Bukan tidak bisa, bisa, tapi argumennya harus kuat banget. Jadi kalau di dalam konteks saya tidak boleh melakukan analisis untuk 1 orang responden. Saya bilang misalkan, oh ya dia nomor 1 jawab A, nomor 3 jawab B, nomor 5 jawab D. Maka bisa disimpulkan bla 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 bla. Itu nggak boleh. Jadi saya tidak boleh merelasikan jawaban untuk 1 orang responden. Terus berikutnya lagi juga sulit untuk mengambil data tanpa konsen secara eksplisit. Jadi kita harus tulis secara eksplisit, kita minta ke mereka, dan mereka punya pilihan untuk menolak. Nah, ini ada cerita yang menarik juga. Jadi kalau di riset saya kan, risetnya mendeteksi tentang plagiarisme dan kolusi. Nah, permasalahannya kalau kita pakai konsen, kita tanya ke siswa, apakah kamu mau data kamu dilibatkan ke riset ini atau tidak, kemungkinan besar yang nyontek itu tidak akan memberikan data mereka. Kenapa? Ya karena kan nanti jadi ketahuan. Walaupun mungkin saya berjanji datanya tidak akan dilaporkan atau gimana, tetap mereka pasti punya kecenderungan untuk itu. Nah, untungnya pembimbing saya sudah punya ethics approval untuk hal ini. Dan dia sudah punya itu sejak mungkin beberapa tahun yang lalu. Dia bilang bahwa untuk mendapatkan ini, itu perlu diskusi panjang dengan tim etiknya. Jadi kayak perlu ngobrol, terus perlu bilang kenapa ini harus dilakukan dan kenapa ini tidak bisa tidak bisa dengan minta konsen dan sebagainya. Itu semua panjang kata dia. Dan akhirnya diizinkan, tapi juga ini juga diizinkan dengan banyak restriksi, jadi banyak batasan. Nah, gimana kalau ternyata universitas kita atau mungkin institusi riset kita tidak punya ethics approval team? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita akses sendiri etiknya. Caranya gimana? Caranya kita lihat riset-riset serupa yang punya ethics approval. Lalu kita bisa contoh, oh ya kalau hal ABC dibolehkan di sana, berarti mungkin di saya juga boleh. Kedua, juga kita bisa konsultasi dengan orang yang punya pengalaman lebih banyak. Dan kalau memang tidak bisa juga, buntu juga, maka kita harus ingat basic principle-nya, bahwa the greatest good and the least harm. Jadi kita melakukan riset, itu harus memberikan keuntungan untuk semua. Kalaupun kita harus merugikan, minimal kerugiannya paling sedikit. Nah, ada yang namanya GDPR, atau General Data Protection Regulation. Ini dibuat oleh Uni Eropa untuk data protection dan privacy. Dan ini kalau menurut saya adalah good practice for data collection. Jadi kalau kita mau mengumpulkan data, terutama terkait dengan human atau manusia, maka kita bisa dasarkan dari sini. Apa saja sih yang dibahas? Sebenarnya panjang. Jadi tadi saya ada tampilkan referensi juga, bisa dilihat di sana.
Tapi kurang lebih kita harus menginformasikan ke research participants hal-hal yang ada di sini. Ini dirasakan dari pengalaman saya dan juga diskusi personal dengan seorang akademik di Ireland. Jadi pertama, apa saja tujuan dari pengumpulan data ini? Dan itu harus detail. Kita nggak boleh bilang bahwa, oh data ini akan digunakan untuk keperluan riset. Nggak boleh seperti itu. Harus lebih detail. Misalkan, oh data ini akan kita gunakan untuk menganalisis dampak performa mahasiswa terhadap bla 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 gitu. Kedua, organisasi apa saja yang punya akses terhadap data tersebut. Jadi di sini kita harus list, termasuk organisasi-organisasi yang akan terlibat di proses analisa. Nah, ini GDPR sebenarnya cukup strict gitu ya, cukup strict. Jadi contoh di kasus saya ada yang namanya MOS. MOS itu adalah plagiarism detector untuk pemrograman yang dibuat oleh Stanford. Nah, Stanford ini ada di USA. Permasalahannya adalah orang-orang atau dosen-dosen di Eropa itu nggak bisa pakai MOS. Kenapa? Karena MOS ini sifatnya online, dan kalau dia mau pakai, berarti dia akan kirim data ke Stanford yang ada di USA, lalu Stanford akan kirim hasil analisisnya balik lagi ke Eropa. Ini harus minta konsen eksplisit ke siswa-siswanya. Dan ya tadi ya, masalahnya sama. Kalau kita minta konsen eksplisit terkait untuk hal nyontek-menyontek, kemungkinan besar siswa yang nyontek nggak akan ngasih konsennya. Jadi biasanya orang-orang Eropa, mereka pakai plagiarism detector yang sifatnya lokal, yang hanya bisa mengecek secara offline. Terus berikutnya lagi, kita juga harus menjelaskan apa saja keamanan, ya, security, dan privacy mechanism yang akan dipakai di data tersebut. Jadi misalkan tadi datanya akan dianonimkan, terus datanya akan disimpan di storage, bla 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 bla. Itu harus dituliskan. Berikutnya lagi, kita juga harus menjelaskan apa saja hak yang mereka dapat sebagai peserta riset. Contoh, saya dulu pernah punya riset terkait dengan presensi siswa menggunakan face detection. Nah, di situ ketika saya menuliskan konsen, saya bilang ke siswa bahwa mereka punya hak untuk mengeksklud muka mereka kapanpun mereka mau. Jadi kalau mereka merasa, oh saya nggak mau muka saya tersimpan di database-nya, walaupun database-nya tidak dibuat secara publik, itu mereka bisa melakukannya, nanti kita akan langsung buang data tersebut. Terus berikutnya juga, kita harus menginformasikan siapa contact person kalau misalkan peserta riset merasa ada isu terkait riset tersebut atau merasa tidak nyaman. Dan ini tidak boleh researcher-nya sendiri. Karena kan nggak lucu. Kita ngaduin masalah riset terhadap orang yang ngebuat riset itu. Jadinya kan nggak objektif. Kalau di kasus saya biasanya adalah dekan dari program fakultas tersebut. Nah, ada yang namanya consent form. Jadi biasanya semua informasi ini ditampilkan, lalu kita minta para peserta untuk mengisi consent form ini. Consent form itu gunanya sebagai bukti bahwa peserta riset jelas dengan semua aturan yang berlaku. Bisa sifatnya fisik, tertulis, dan mereka harus tanda tangan, atau bisa juga digital. Jadi contoh, misalkan dengan mengisi form ini, maka kamu setuju untuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebenarnya ini juga udah sering dilakukan di industri ya. Kita kalau install aplikasi kan suka ada ya, kamu harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada. Biasanya syarat dan ketentuannya panjang banget gitu kan. Dan biasanya kita langsung scroll ke bawah, langsung oke gitu ya. Tapi itu yang namanya consent form. Ini untuk melindungi kita kalau misalkan di masa depan ada peserta yang tidak puas dan mereka nge-sue gitu. Oke, itu terkait dengan etik. Sekarang terkait dengan yang namanya research misconduct.
Kalau kita berdasarkan dari konsepnya US, itu dia mendefinisikan 3 jenis research misconduct. Pertama adalah fabrication, kedua falsification, dan yang ketiga adalah plagiarism. Fabrication, konsepnya berarti kita membuat data atau hasil. Contoh nih, saya pengen bilang bahwa intervensi saya atau tool yang saya buat itu sangat efektif. Tapi saya tidak melakukan evaluasi. Saya bilang, saya pura-pura aja. Saya pura-pura udah melakukan evaluasi, terus saya bilang, oh ya ini 80% efektif. Tapi saya tidak benar-benar menguji tool itu. Itu namanya fabrication. Kedua, ada yang namanya falsification. Jadi mengubah data atau hasil. Contoh nih, misalkan, saya bilang bahwa, oh saya bikin sebuah tool, saya bilang bahwa tool ini lebih efektif daripada tool-tool yang lain. Tapi setelah dievaluasi, ternyata hasilnya tidak seperti itu. Tidak seindah itu. Ternyata tool kita lebih jelek daripada tool-tool yang lain. Dan di sini supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita ganti datanya. Oh, karena lebih jelek, saya ganti dikit deh. Saya tambahin 20 poin untuk tool saya, supaya kelihatan lebih oke. Itu yang namanya falsification. Dan yang ketiga adalah plagiarism. Jadi kalau kita ngambil ide orang, kita pakai tanpa kita kasih kredit yang layak. Dan sebenarnya plagiarism ini bahasanya lebih detail lagi ya, harusnya lebih banyak lagi, cuman di sini saya persingkat saja. Nah, 3 jenis research misconduct ini sudah diterima di banyak negara. Jadi total ada 22 negara yang memasukkan itu ke dalam national policies mereka. Bagaimana cara mengidentifikasi accidental research misconduct? Jadi kalau kita tidak sengaja melakukan research misconduct, gimana cara identifikasinya? Pertama, kalau menurut saya pribadi, tidak ada yang namanya accidental fabrication. Jadi nggak ada istilahnya nggak sengaja bikin data bohong-bohongan. Adanya, kamu sengaja, terus di akhir kamu pengen bertobat. Gitu. Jadi kalau untuk accidental fabrication, itu obvious sekali. Kedua, accidental falsification. Jadi, mungkin ini biasanya terjadi karena kita nggak teliti. Jadi kita nggak teliti atau analisis kita salah, maka berujung hasilnya pun beda. Gimana cara mengidentifikasinya? Tentu pertama kita harus mengobservasi secara hati-hati. Kedua, kita harus mengecek anomali. Jadi kalau misalkan keluar hasil yang tidak sesuai ekspektasi dan itu terlalu besar gitu ya, maka kita perlu lihat. Misalkan nih, oh ketika saya pakai intervensi X, hasilnya meningkat sebanyak 70%. Nah, itu perlu dicek. Kenapa bisa 70%? Apakah logis atau tidak? Atau mungkin orangnya awalnya performanya misalkan anggaplah 15%, terus setelah dikasih pengajaran tertentu, orangnya bisa jadi 100%. Itu juga kan harus dilihat. Berikutnya lagi, kita harus cek 2 kali terhadap hasil dan analisisnya. Kalau perlu, minta orang lain juga untuk saling ngecek bareng-bareng. Ketiga, accidental plagiarism. Tadi yang saya bilang ya, plagiarism ini sebenarnya lebih banyak lagi konteksnya. Harusnya ada 4 jenis dari plagiarism. Accidental, intentional, unintentional, dan self-plagiarism. Kali ini kita akan bahas accidentalnya saja. Jadi di sini, caranya gimana? Caranya kita harus ngerti dulu. Apa itu plagiarism? Setelah itu, baru kita melakukan risetnya. Nah, kita juga perlu double check apakah kita sudah meng-acknowledge semua referensi yang kita punya. Semua sumber ide yang kita pakai. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya, cara mencegahnya pertama kita harus sangat hati-hati ketika melakukan riset. Jangan hanya sekedar risetnya yang penting beres. Itu salah. Karena biasanya kalau kita tujuannya adalah yang penting riset beres, biasanya nggak teliti di analisisnya. Berikutnya, jangan ngejar hasil yang positif, tapi kejar hasil yang bisa di-report.
Dan hasil yang di-report itu tidak selamanya positif. Kenapa? Karena kalau kita biasanya ngejarnya hasil yang positif, maka kita punya tendensi untuk pengen hasilnya positif. Akibatnya apa? Kalau terjadi kayak tadi, ternyata hasilnya tidak positif, kita akan punya keinginan untuk melakukan falsification. Dan itu salah. Tapi kalau misalnya kita tujuannya adalah reportable result, hasil yang bisa dilaporkan, itu kita tendensinya akan lebih kecil untuk melakukan falsification. Sekedar informasi bahwa banyak venue publikasi yang sudah mulai menerima negatif result. Jadi kalaupun kita hasilnya negatif, kita bisa publish selama kita bisa jelaskan kenapa itu bisa lebih jelek. Dan selama juga itu bisa jadi lesson learned untuk researcher-researcher lainnya. Dan yang ketiga, kita harus selalu mencantumkan semua sumber yang kita punya. Jadi setiap kali kita lihat ide, dan kita tahu ide itu dari orang lain, catat. Kalau saya biasanya punya satu buah Excel, dan isinya ngelis semua sumber yang saya punya. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau nggak sengaja research dengan accidental misconduct itu terpublikasikan? Jadi udah publish baru nyadar, oh kayaknya salah nih. Pertama, kita perlu discuss dulu dengan tim riset kita. Jadi kita perlu definisikan ini misconduct-nya seberapa besar efeknya ke hasilnya. Apakah tidak mengubah temuan atau ternyata mengubah. Jadi misalkan, oh pertama-tama hasilnya A lebih besar daripada B, tapi setelah kita benerin, jadinya malah B lebih besar daripada A. Itu kan mengubah hasil ya. Dan itu gede banget dampaknya. Atau mungkin cuma sekedar, oh mungkin angkanya berubah tapi hasilnya nggak ada perbedaan. Nah, itu artinya kecil. Setelah kita udah fix, kita tahu, oh ya, apa aja misconduct-nya, baru kita laporkan ke publisher dan editor. Dan kalau dampaknya dirasa kecil, itu akan muncul yang namanya correction, jadi kayak dibenarkan. Kalau salahnya besar atau major, itu akan ada yang namanya retraction. Jadi publikasinya ditarik, kayak dibatalin, gitu. Apa saja sumber yang bisa kita pakai untuk mengerti terkait dengan riset yang bertanggung jawab? Pertama, kalau saya pribadi, saya suka yang namanya Retraction Watch. Jadi retractionwatch.com, atau mungkin page sosial medianya. Jadi bisa lihat, kalau tidak salah, ada di Facebook juga. Jadi saya follow Facebooknya, dan biasanya kalau ada berita-berita, saya baca dari sana. Retraction Watch ini membahas segala jenis research misconduct, terutama yang terkait dengan publikasi. Dan mereka juga ngejelasin kayak gimana cara orang mengidentifikasinya. Jadi misalkan bisa lihat gambar, terus tiba-tiba nyadar, oh ya ini kayaknya diedit, dan sebagainya. Itu ada semua. Kedua, kita juga bisa belajar dari ethics approval, dari riset yang serupa, dan kita juga bisa tahu dari GDPR, dan yang terakhir kita juga bisa tahu dari semua referensi yang ada di presentasi ini. Oke, seperti itu saja. Semoga membantu. Terima kasih.